Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad oleh Al-Imam Harab Al-Kirmani rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 83 poin ke-70. Pada poin sebelumnya kita sudah mempelajari 5 akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara umum tadi ada 5: mencintai para sahabat, memuji para sahabat, menjaga hati dari dengki, dan menjaga lisan dari mencaci maki para sahabat. Kemudian yang keempat, mendoakan mereka dengan kebaikan, ampunan, rahmat, dan keridhaan. Kemudian mengikuti jejak para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di poin 70 ini Imam Harab Al-Kirmani mengatakan wa khairul ummati ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa khairuhum ba'da Abi Bakrin Umaru wa khairuhum ba'da Umara Utsmanu. Kata Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq yang paling mulia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Wa khairum ba'da Umar Utsman radhiyallahu anhu. Dan yang terbaik setelah Abu Bakar dan Umar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an. Dan ini ijma' salaf, ijma' para sahabat. Manusia termulia setelah para nabi, para rasul adalah 3 khulafa rasyidin tersebut.
Dan ini pula yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar di footnote nomor 2 itu. Ini sebagai dalil ucapan Imam Harab Al-Kirmani tadi. Meskipun sebetulnya ini juga ijma, sudah hujjah, namun dikuatkan lagi oleh hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu membanding-bandingkan di antara manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi SAW mengetahui akan hal ini. Fanukhayyiru Abu Bakrin, kami mengutamakan, mendahulukan Abu Bakar. Itu yang pertama. Thumma Umar bin Khattab, kemudian kami memilih mendahulukan Umar bin Khattab. Thumma Utsman ibn Affan, kemudian baru Utsman bin Affan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meyakini semua para sahabat manusia termulia tadi. Setelah para nabi, para rasul, yang paling mulia para sahabat. Semua para sahabat mulia. Khairun nasi qarni. Kata Rasul, sebaik-baik manusia generasiku, para sahabat. Namun di antara para sahabat ada yang paling mulia. Sebagaimana kita meyakini semua nabi, semua rasul manusia yang paling mulia secara mutlak. Namun di antara para rasul ada yang Allah lebih muliakan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul-rasul yang sebagian mereka kami utamakan, dahulukan, istimewakan dibandingkan yang lain. Dan yang paling mulia secara mutlak di antara para nabi, para rasul, yang paling mulia Sayyidu waladi Adam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kalau kita mengutamakan 3 para sahabat Khulafa Rasyidin tadi kemudian merendahkan yang lain, tidak. Semuanya manusia yang termulia setelah para nabi, para rasul. Namun sekali lagi di antara para sahabat tadi yang paling mulia Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an sesuai dengan urutan kekhalifahan mereka. Demikian pula dengan para nabi, para rasul. Ketika kita mengutamakan ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad, bukan berarti merendahkan yang lain, tidak. Semua para nabi, para rasul, manusia-manusia istimewa, manusia-manusia pilihan Allah. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia para rasul-rasul, utusan-utusannya. Manusia-manusia pilihan. Namun di antara yang dipilih tersebut ada yang lebih mulia, yaitu ulul azmi minar rusul, dan di antara ulul azmi minar rusul yang paling mulia Nabi kita Muhammad SAW. Sama dengan para sahabat, mereka semua manusia termulia setelah para nabi, para rasul. Namun ada yang lebih mulia dari mereka tersebut, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan ini pula yang juga diikrarkan oleh Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib. Nanti kalau antum lihat dalam Sahih Bukhari ada fadail tentang keutamaan-keutamaan para sahabat. Beliau Ali bin Abi Thalib ditanya oleh putra beliau yang bernama Muhammad bin Al-Hanafiyah, "Man afdalun nasi ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Wahai ayahku, siapa manusia yang paling afdal setelah Nabi SAW? Ali bin Abi Thalib menjawab, Abu Bakar. Tumaman, kemudian siapa setelah Abu Bakar? Beliau menjawab, Umar. Siapa setelah beliau? Utsman. Ini sebagai bantahan kepada kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah, yang mereka lebih mengutamakan Ali dibandingkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Bahkan lebih parah dari itu, mereka mengatakan khanal amin. Mereka mengatakan berkhianat al-amin. Siapa yang dimaksud dengan al-amin di situ? Malaikat Jibril. Mereka menuduh malaikat Jibril berkhianat, salah alamat dalam menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kata mereka, ini sekali lagi kelompok Syiah Rafidah,
al-kuffar yang dikafirkan oleh para ulama salaf. Mereka menuduh malaikat Jibril salah alamat alias berkhianat menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, padahal kata mereka itu adalah wewenang hak Ali bin Abi Thalib. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya sekali lagi Syiah Rafidhah bukan Islam, bukan kaum muslimin. Ya, mereka luar biasa permusuhannya kepada para sahabat Rasulullah SAW, terutama Abu Bakar wa Umar. Ya, karena mereka menuduh Abu Bakar wa Umar, di antaranya juga setelah mereka menuduh Jibril berkhianat, mereka pun menuduh Abu Bakar wa Umar merampas kekhalifahan dari tangan Ali bin Abi Thalib. Kata mereka, yang layak sebetulnya jadi khalifah sepeninggal Rasul adalah Ali bin Abi Thalib. Ini tuduhan dusta, tuduhan keji kepada para sahabat. Padahal ijma sahabat semuanya mengangkat Abu Bakar, kemudian Umar, dan Ali pun ridha dengan kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Makanya sekali lagi mereka luar biasa kebencian mereka kepada Abu Bakar wa Umar, terutama lagi Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, karena beliau telah berhasil menjatuhkan negara majusi mereka, Persia, Iran. Itu adalah bekas negara Persia. Makanya mereka ingin membangun lagi negara majusia meskipun dengan casing Islam, padahal sekadar lagi itu adalah kemunafikan takiyah dari mereka. Ini ada buku karangan salah satu tokoh mereka di abad ini, tokoh revolusi mereka yang bernama Al-Khumaini, qatalahullah ahlakahullah. Sekali lagi ini buku tokoh mereka, Kashful Asrar, Ta'rif Ruhullah Al-Khumaini. Meskipun tidak ayat dikatakan Ruhullah, laknatullah Khumaini. Ini sekali lagi ini buku karya Khomeini, tokohnya Syiah Rafidhah di abad ini yang menyebarluaskan ajaran Syiah Rafidhah ke penjuru dunia di abad ini setelah revolusinya. Kita lihat bagaimana kebenciannya kepada Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di halaman 137 setelah membawa pembahasan masalah tolak, dia mengatakan wa hadza yu'akkid anna hadhil firyata sadarat min Ibn Khattab al-Muftari. Ini semuanya menguatkan kedustaan ini muncul dari Ibn Khattab, Umar bin Khattab al-Muftari. Dijuluki apa? Pendusta. Sekali lagi, semoga laknat Allah atas Khomeini dan para pengikutnya dari Syiah Rafidhah qatalahumullah. Dia mengatakan Ibn Khattab al-Muftari. Kemudian ditambahkan lagi, wa fi udhunaihi kalimatu Ibn Khattab al-qa'imah alal firyah. Ini juga tuduhan yang sangat keji kepada Rasulullah SAW. Dan di kedua telinganya Rasul ada bisikan Umar bin Khattab yang berdasarkan al-firyah, kedustaan. Wa nabi'a min a'malil kufri wa zandaqah, yang tumbuh dari perbuatan kufur dan kezindikan, kemunafikan. Sekali lagi, Umar bin Khattab oleh Khomeini dikatakan apa? Perbuatannya kufur dan zindik, padahal dia yang zindik. Laknatullah alaih. Wal mukhalifah li ayatin warada dzikruha fil Qur'anil Karim. Yang dikatakan perbuatan Umar bin Khattab menyelisih ayat-ayat Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ditambahkan lagi halaman berikutnya 138. Al-Khumaini la'natullah alaih mengatakan khulasatu kalamina haula dzalik min jami'i ma taqaddam yattadi anna mukhalafata syekhain lil Quran lam takun indal muslimin syai'an muhimman jiddan. Dan dari semua yang telah dijelaskan, jelas bahwasanya penyelisihan syekhain, yaitu Abu Bakar wa Umar, terhadap Al-Quran
itu tidak terlalu dipentingkan oleh kaum muslimin. Naudzubillahi min dzalik. Ya, Syiah Rafidhah yang katanya menyingkap kesalahan Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan lebih dari itu. Jangankan Umar bin Khattab, jangankan Abu Bakar As-Siddiq, ya, Rasul SAW mereka caci maki. Ya, di antaranya tadi laknatullah Khomeini, ini di halaman 155. Khomeini laknatullah alaih berkata, wa wadihun bi anna nabiyya law kana qad ballagha bi amril imama tibqan lima amara bihillahu wa badala al masa'ya fi hadal majal lama nushibat fil buldal islamiyah kullu hadil ikhtilafat wal musyahanat wal ma'arik walama dhaharat thammat khilafatun fi usliddin wa furu'ihi. Sekali lagi kata Khomeini, tokoh Syiah Rafidhah abad ini, laknatullah alaih, dia mengatakan dan telah jelas bahwasanya Nabi seandainya dia menyampaikan pembahasan masalah kekhalifahan kepemimpinan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, dan seandainya Nabi berusaha keras menyampaikan hal tersebut, maka tidak akan mungkin terjadi di negeri-negeri kaum muslimin perselisihan, pertikaian, perpecahan, peperangan, dan tidak akan ada perbedaan dalam masalah prinsip agama ataupun cabang agama. Gimana menurut antum? Inikah namanya Islam dan Muslim? Ya, naudzubillah min dzalik. Rasul, kalau istilah kesimpulan yang bisa diambil dari ucapan Khomeini al-Halik laknatullah alaih ini, intinya Rasul itu biang kerok perpecahan dan pertikaian di antara umat Islam. Karena Rasul nggak menyampaikan permasalahan kekhalifahan sesuai dengan perintah Allah, alias Rasul berkhianat terhadap amanah yang Allah berikan tentang masalah kekhalifahan. Naudzubillah min dzalik. Kalau sekali lagi Rasul saja dicaci maki seperti ini oleh Khomeini al-Halik, apalagi selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada juga di PDF itu kitabnya Khomeini juga, judulnya Al-Hukumat Al-Islamiyah, dan ini yang juga sering kita sampaikan. Dia juga berkata, wa inna min darurati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kata Al-Khomeini laknatullah alaih, kata dia, sesungguhnya kami, yaitu Syiah Rafidhah, punya akidah bahwasanya imam-imam kami memiliki kedudukan yang tidak bisa digapai oleh nabi yang diutus ataupun oleh malaikat yang dekat dengan Allah. Ini akidah Syiah Rafidhah qatalahumullah, bahwasanya kedudukan imam-imam mereka lebih daripada para malaikat, lebih daripada nabi, bahkan lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau mereka punya namanya akidatul bada, Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu, alias Allah sebelumnya jahil, kemudian setelah terjadi baru Allah tahu. Namun kalau imam-imam mereka tahu sebelum terjadinya segala sesuatu. Dalam kitab di rumah ada cuma tebal, Usul Kafi, annal a'imma ya'lamuna ma tayamutun wa la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Imam-imam mereka tahu kapan mereka akan mati, dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Ilmunya para imam-imam alimu makana wa malam yakun. Dalam bab-bab itu ada kata-kata imam-imam mereka tahu apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Kalau Allah nggak tahu, kalau imam mereka tahu. Masihkah mereka dikatakan kaum muslimin? Maka sungguh benar ucapan ulama salaf
yang mengkafirkan Syiah Rafidhah. Maka sekali lagi, mereka adalah kufar, musuh Islam dan kaum muslimin. Kalaupun mereka diberitakan menyerang Yahudi, itu sama-sama kafirnya. Sekali lagi, tidak boleh ada loyalitas, ada dukungan, ada kecintaan kepada Syiah Rafidhah qatalahumullah. Bahkan sudah kita sampaikan ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nubghidu man yubghiduhum. Kita Ahlussunnah, kaum muslimin, wajib membenci orang yang membenci para sahabat. Wa bighil khair yadhkuruhum, dan yang mencaci maki para sahabat, kita wajib membenci mereka. Ini namanya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi salah satu dari ucapan tokoh-tokoh Syiah Rafidhah, dan ini juga menunjukkan akidah mereka yang tercantum dalam kitab-kitab klasik mereka. Itu sekali lagi masih mereka yakini. Kalau ada yang mengatakan itu kan Syiah yang dulu, sekali lagi tidak ada bedanya. Syiah Rafidhah zaman Al-Kulaini, Al-Majlisi, tokoh-tokoh mereka yang dulu mencaci maki para sahabat sampai detik ini juga sama. Bahkan sudah sering kita sampaikan, bahkan di YouTube tokoh mereka, kalau tidak salah yang bernama Yasir Habib qatalahullah laknatullah alaih, mengatakan asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi akidah mereka sejak dulu. Makanya jangan percaya kalau ada taqiyah sandiwara mereka. Syiah Rafidhah dulu tidak sama dengan sama saja. Sama-sama kufar, pembenci para sahabat Rasulullah SAW. Di antara buktinya ini ucapan tokoh mereka di abad ini, Al-Khumaini Al-Halik. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Wa qala qaumun min ahli ilmi wa ahli sunnah wa khairuhum ba'da Utsman Ali. Sebagian ulama salaf ahli sunnah mengatakan sebaik-baik mereka setelah Utsman adalah Ali. Wa waqafa qauman ala Utsman. Ada pula yang berhenti sampai pada Utsman saja. Di sini ada pembahasan yang mungkin pernah kita sampaikan dalam kajian yang lain. Ahlus sunnah ulama salaf sepakat yang paling mulia Abu Bakar wa Umar. Dari sisi keutamaan, setelah Umar siapa yang paling mulia? Ini antara Utsman atau Ali. Ada 3 pendapat. Ada 3 sikap. Setelah Umar siapa yang lebih mulia? Paham ya? Dari sisi apa? Keutamaan pribadinya, bukan masalah kekhalifahan. Ada yang mengatakan Utsman lebih mulia daripada Ali. Dan ini yang dikatakan oleh jumhur para ulama, dan ini yang lebih tepat. Setelah Umar adalah Utsman sesuai dengan urutan kekhalifahan. Ada pula pendapat yang mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman dari sisi tadi, keutamaan kepribadiannya. Paham dong? Dan ini sekali lagi sama-sama pendapat ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada tabdi', tidak ada hukum sesat menyesatkan. Sama-sama pendapat ulama apa? As-salaf. Paham dong? Nah, kemudian yang ketiga, wa waqafa qaumun ala Utsman, sebagai tawakuf. Wallahu taala alam. Namun sekali lagi yang lebih tepat, Utsman lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun dalam kekhalifahan sepakat khalifah setelah Umar Utsman. Paham dong? Kata Syekhul Islam, barang siapa yang lebih mengutamakan Ali dalam kekhalifahan dibandingkan Utsman, dia adall min himari ahlihi. Dia lebih sesat daripada keledai. Kalau dalam masalah apa? Kekhalifahan. Kemudian sudah pernah kita sampaikan, yang mendahulukan Ali dibandingkan Utsman dalam keutamaan pribadinya, itu yang dinamakan dengan Syiah Ali. Paham? Tapi beda Syiah yang bermakna seperti ini, yang hanya mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dalam kepribadiannya,
dan dia meyakini Abu Bakar, Umar lebih mulia daripada Ali dan Utsman, ini sekali lagi yang dinamakan dengan apa? Bukan Syiah ala Khomeini al-Halik. Paham? Makanya ada sekelompok orang, entah dari misionaris Syiah Rafidhah, yang mereka membuat syubhat. Kenapa kalian kok benci kepada Syiah? Padahal perawi-perawi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab hadis ada tasayyuh, ada Syiah. Maka dijawab oleh para ulama, beda Syiah yang dimaksud perawi-perawi hadis dalam mungkin Sahih Bukhari dan yang lainnya, itu Syiah yang dimaksud adalah apa? Yang hanya mendahulukan Ali dibandingkan Utsman dalam masalah apa? Bukan yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar sebagaimana Khomeini. Paham dong? Ini sama dengan pembahasan kemarin yang membantah salah satu Ruwaibidah, anak yang pernah menyinyiri tulisan kita di medsos tentang Imam Al-Harawi, yang dia pernah diancam dibunuh agar dia diam tidak membantah kesesatan. Dikatakan dia sufi, tapi sufinya beliau bukan sufi yang seperti sekarang yang ahlul bidah, yang kuburiyun menyembah kuburan. Paham dong? Ini harus dipahami istilah-istilah ini. Makanya Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya apa bedanya as-sufi al-qadim dengan yang al-jadid. Beda. Sufi al-qadim itu hanya sekedar orang-orang yang sekedar lambang kezuhudan, tidak tamak kepada apa? Dunia. Beda dengan sufi yang sekarang penyembah kubur, ritual-ritual bid'ah itu gudangnya dalam diri mereka. Sama dengan kata-kata di sini. Makanya harus apa? Selektif, harus betul-betul teliti. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa hum khulafa rasyidin mahdiyun. Mereka adalah para khulafa rasyidin mahdiyun sebagaimana kata Rasul, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa rasyidin mahdiyin, addu 'alaiha bin nawajib. Summa ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'ah khairun nas. Kemudian setelah 4 khulafa rasyidin, para sahabat-sahabat yang lain, terutama yang 6 yang dijamin masuk surga setelah yang 4, itulah yang paling mulia. Abdurrahman bin Auf, Talha, kemudian Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Ini sekali lagi yang paling mulia dibandingkan yang lain. Kemudian kata beliau, la yajuzu li ahadin an yadhkura syai'an min masawi'ihim. Tidak boleh bagi seorang pun untuk menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Apalagi tadi sampai dituduh Umar bin Khattab al-Muftari pendusta, naudzubillahi min dzalik. Dan sudah kita sampaikan ucapan Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ushulus Sunnah, man intaqasa ahadan min ashabi Rasul sallallahu au abghadha bihadatsin kana minhu au dzakara masawi fa huwa mubtadi'. Barang siapa mencela satu saja sahabat Rasul, atau dia membencinya karena suatu sebab, atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekannya, maka dia ahli bid'ah. Kalau Khomeini bukan ahli bid'ah lagi apa? Plus, wala yat'an ala ahadin minhum bi'aibin wala binaksin wala waqi'ah. Tidak boleh memperolok, mencela, mencaci maki seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW. Faman fa'ala dzalik fal wajib ala sultan ta'dibu wa uqubatu. Kalau ada orang yang mencela satu sahabat Rasul, entah itu Muawiyah, Abu Hurairah atau yang lainnya, maka bagi pemimpin kaum muslimin wajib untuk menghukumnya, menjatuhkan hukuman yang berat. Bahkan kata beliau, laisa lau an ya'fua, tidak boleh pemimpin memberi maaf kepada orang tersebut. Harus dia kasih hukuman dulu. Bal yu'aqibu, bahkan menghukumnya. Tsumma yastatibu, kemudian diminta tobat. Setelah dihukum dulu baru dimintai tobat. Fa in taba qubila minhu. Setelah dihukum dimintai tobat, kalau dia bertobat diterima tobatnya. Wa illam yatub a'ada lil uqubah. Kalau tidak mau tobat, dihukum lagi. Terserah hukum dari penguasa.
Entah dicambuk, mungkin dicambuk 100 kali, dimintai tobat, nggak mau tobat, dicambuk 100 kali lagi, mungkin. Sesuai dengan ijtihad, ini namanya at-ta'zir. Ya, hukuman yang dikembalikan kepada wewenang pemimpin ijtihad al-wali. Summa khalladahu fil habs hatta yatub wa yuraji. Kemudian dimasukkan penjara lagi. Ini hukuman yang apa? Setimpal bagi pencaci maki pembenci sahabat Nabi. Bukan malah ditokohkan. Ya, sebagaimana kelompok Harokah, kelompok Ikhwan Muslimin, Sayyid Qutb, tokoh mereka ketika mencaci maki Muawiyah, tetap dibela mati-matian, tetap ditokohkan. Kalau dalam akidah salaf, justru dia layak dihukum, ya, sesuai dengan ijtihad al-hakim. Kalau nggak mau tobat, dimasukkan ke penjara lagi sampai bertobat. Fahadihi sunnah fi ashabi Muhammad SAW. Inilah akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Itu 2 poin yang berkaitan dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Poin ke-71. Ini masih sedikit ada kaitan dengan para sahabat. Kata beliau, wa na'rifu lil arabi haqqaha wa fadlaha wa sabiqataha. Kita wajib mengenal, mengetahui hak orang-orang Arab, keutamaannya dan dahulunya mereka, yaitu masuk al-Islam. Wa nuhibbuhum, kita mencintai mereka. Li hadis Rasulullah SAW. Cuma hadisnya tidak sahih. Yaitu ada hadis yang berbunyi hubbul Arab imanun, mencintai orang Arab itu keimanan. Tapi bukan maksudnya orang Arab Abu Jahal, bukan orang Arab yang ya ahlus syirik wa ahlul bidah, itu intinya. Namun yang memang mereka ahlu tauhid, ahlu sunnah. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut dari para ulama. Wa bughdhum nifaq, membenci mereka kemunafikan. Baik. Footnote-nya panjang di sini, cuma ana lebih cocok cenderung untuk membaca syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Ini pernah kita lewati pembahasannya dalam kitab Syarh Sunnah. Cuma mungkin ucapan Syekh Fauzan belum kita baca. Ini syarah kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Ya, ada ungkapan dari Imam Al-Barbahari yang makanya di footnote itu ada kata-kata yundor Syarh Sunnah Al-Barbahari. Ada ucapan Imam Barbahari rahimahullah. Ini poin 97 di sini. Qala al-mu'allif rahimahullah, Imam Barbahari pernah berkata, wa'rif li Bani Hashim fadlahum. Kenalilah bagi Bani Hashim keutamaan mereka. Keluarganya Rasulullah SAW. Li karabatihim min Rasulullah SAW, karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah SAW. Wa'rif fadla Quraisy wal Arab, dan kenalilah keutamaan bangsa Quraisy dan bangsa Arab. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan menjelaskan makna dari kata-kata kenalilah keutamaan bangsa Quraisy, bangsa Arab. Kata beliau, "Tsumma min ba'di Bani Hashim fadlal muslimin min Quraisy." Kemudian setelah Bani Hashim, keutamaan bagi bangsa Quraisy. Lahum fadlun ala baqiyatil Arab. Ya, suku Quraisy itu memiliki keutamaan dibandingkan semua suku-suku dari bangsa Arab. Ini sebagaimana kata Rasul SAW, innallaha astafa Kinana min waladi Ismail wastafa min Kinana Quraisyan. Allah memilih dari bangsa Kinana, yaitu bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail. Kemudian Allah mengutamakan Quraisy dari Kinana, dari bangsa Arab. Ya, ini sekali lagi berdasarkan nas. Rasul mengatakan bangsa Quraisy yang memiliki keutamaan. Cuma sekali lagi tadi, semuanya terikat dengan iman wa taqwa. Summal Arab lahum fadlun alal ajam. Kemudian bangsa Arab secara umum, bukan individu, secara umum
mereka punya keutamaan dibandingkan selain Arab. Limadha? Kenapa? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, limadha? Li'annallaha anzalal Qur'an bilughatihim. Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Wa ba'atha Rasul sallallahu minhum. Allah mengutus Rasul dari golongan bangsa Arab. Ini hak Allah. Ya, tidak boleh protes, tidak boleh ya bertanya limadha, kenapa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah enggak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Justru mereka yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Waqtara li tabligh risalatihi. Allah memilih dari bangsa Arab untuk menyampaikan agamanya. Ini sekali lagi Allah memilih mereka dibandingkan yang lain, menunjukkan keutamaan mereka. Cuma tadi yang beriman bertakwa, enggak sembarang orang Arab. Walihada qala jalla wa ala fil Qur'an. Oleh karena itulah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fastamsik billadzi uhiya ilaika. Berpeganglah dengan wahyu yang diturunkan kepada engkau. Innaka ala siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau di atas siratal mustaqim. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Sesungguhnya Al-Quran adalah peringatan bagimu dan bagi kaummu. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, Al-Quran syarafun laka. Quran adalah kemuliaan bagi engkau Nabi Muhammad, wali kaumika, dan bagi kaummu al-Arab. Sekali lagi, keutamaan mereka berdasarkan ayat dan hadis. Cuma ada ikatannya, syaratnya. Wasaufatus alun, dan kalian akan ditanya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, saufatus alun anil qiyam bihadal Quran wa da'wati ilaihi wa tablighi. Kalian wahai bangsa Arab akan ditanya tentang tugas kalian menyampaikan Al-Quran dan dakwah kepada Al-Quran. Li'annallah hammalakum iya. Karena Allah mengembankan tugas ini kepada kalian. Sekali lagi, nggak sembarangan Allah mengutus. Mereka ada tugas yang mulia. Kalau mereka melaksanakan, Allah muliakan mereka. Keutamaan itu berlaku bagi mereka yang melaksanakan tugas ini. Li'anna Allah hammalakum iya antuballighu li baqiyatil alam. Kalian wahai orang Arab dipilih oleh Allah untuk mengemban tugas menyampaikan agamanya kepada semua manusia. Fahadha wajhu tafdilil Arab. Inilah sisi kenapa mereka dimuliakan. Mafuddilu li ajli annam Arab faqat. Ini yang wajib untuk diyakini, dipahami. Mereka diutamakan bukan sekedar mereka ini suku bangsa Arab, bukan. Bukan secara zatnya mereka mulia, tidak. Ya, namun kata beliau, bal fuddilu min ajli ma khassahumullah bi minal Qur'ani wa sunnah wa bi'sati Rasul sallallahu. Namun mereka diutamakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Tadi ya mereka mengemban risalah Al-Quran, sunnah Rasul, dan diutus Rasul dari golongan mereka. Wa annam yakumuna bitablighi hadad din. Dikarenakan mereka lah yang pertama kali membawa agama ini. Siapa mereka ini? Nah, apakah semua bangsa Arab? Namun siapa? Para sahabat Nabi SAW. Ini yang kita isyaratkan tadi. Wallahu alam. Makanya Imam Harb Al-Kirmani setelah menyebutkan keutamaan para sahabat, menyebutkan keutamaan Arab. Namun gak semua orang Arab. Namun tadi yang pertama para sahabat, mereka dari bangsa Arab secara umum. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka yang menyampaikan risalah Islam kepada yang lainnya. Ya, meskipun ada di antara sahabat dari kalangan Ajam, Salman Al-Farisi. Tentunya beliau lebih mulia daripada Abu Lahab yang dari bangsa Quraisy. Tentunya tadi karena iman wa taqwa. Kemudian wa annam yakumna bitablighi hadad din. Allah berfirman kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa pertama kali ya yang dimaksud dengan kuntum di sini? Para sahabat dari bangsa Al-Arab. Demikian pula ayat wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian ummatun. Siapa yang pertama kali diturunkan ayat ini?
orang Arab, dari orang-orang yang beriman, dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Syekh Shalih bin Fauzan, fahada wajahu maziyatil Arab. Ini sisi keistimewaan, keutamaan bangsa Arab. Idza tamassaku bihadadin. Kalau mereka berpegang teguh dengan apa? Agama ini, dengan qala Allah, qala Rasul. Bukan orang Arab namun menyembah kuburan keramat, namun berbuat al-bidah, bahkan malah mencalah para sahabat Nabi atau menghina sunnah Nabi. Tidak ada keutamaan bagi mereka. Inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, sesungguhnya yang membencimu, kata Ibnu Katsir, dan yang membenci ajaran Nabi Muhammad, dialah yang terputus. Tidak ada keutamaannya. Kata sekali lagi Syekh Shalih bin Fauzan, ini sekali lagi yang harus dipahami. Tolong nanti ditulis, jangan salah paham. Nanti antum ketemu orang Arab di sana, cium tangan. Enggak semuanya. Baik. Idza tamassaku bihadadin. Namun sekali lagi syaratnya kalau mereka berpegang teguh dengan agama ini. Wa balaghu, dan menyampaikan agama ini. Ya, sekali lagi yang mereka paham ilmu agama, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Saralahum fadlun ala ghairihim. Inilah keutamaan mereka dibandingkan yang lain. Amma malam yatamassak bihadadin falaysa lahu fadl. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, adapun yang tidak berpegang teguh dengan agama ini tidak ada keutamaan baginya. Sekali lagi, kalau orang itu, apalagi tadi sahabat Rasul, dia ahlul baitnya Rasul dari bangsa Arab, ini nurun ala nur, ya ala rasi wal ain intinya. Namun kalau ada orang Arab, dia ahlul syirik, ahlul bidah, taruh di bawah apa? Ar-rijal, artinya jangan pernah apa? Dihormati, jangan pernah diberikan apa? Kedudukan. Man batta bi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat oleh nasab keturunannya. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Saya ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Setelah Syekh Shalih bin Fauzan membawakan dari surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Kemudian beliau membawakan sabda Rasul, la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab di atas orang yang selain Arab, wala li abyad ala aswad illa bitaqwa. Dan tidak ada keutamaan bagi yang putih atas yang hitam kecuali dengan atak. Ini ukuran yang pertama dan utama. Kata Syekh lagi, fahada wajhu tafdilil Arab. Inilah sisi diutamakannya, diistimewakannya bangsa Arab. Idza qamu bima hamalahumullah min nasri hadadin. Kalau mereka melaksanakan tugas yang Allah embankan kepada mereka dari menyebarkan agama ini. Ya, sekali lagi, dengan syarat mereka mulia di sisi Allah, kalau mereka beriman, bertakwa, dan mereka juga tadi menyampaikan agama Allah, dan itulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mau tambahkan lagi, ini berkaitan dengan hadis tadi. Ya, hadis hubbul Arab imanun, mencintai orang Arab adalah keimanan. Wa bughdhum nifaq, ya, membenci mereka kemunafikan. Itu yang sahih tentang sahabat Rasul. Sudah kita sampaikan, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan mencintai kaum al-ansar, bukan Arab, ya sembarang orang Arab. Dan membenci mereka tanda kemunafikan. Ini ada hadis yang sahih tentang kaum Al-Ansar, para sahabat Rasulullah SAW. Nah, berkaitan dengan hadis ini, antum kasih tanda dhaif hadisnya. Kita mau tambahkan sedikit dari
ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di web beliau. Beliau ditanya tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bangsa Arab. Ini kita sebutkan dulu yang disampaikan oleh penanya. Ada hadis yang berbunyi ahibbul Arab, cintailah orang Arab, wa baqa'uhum, dan turunan mereka, fa inna baqa'ahum nurul Islam, karena keturunan mereka adalah cahaya Islam. Wa inna fana'ahum fana'u Islam, kebinasaan mereka, kemusnahan mereka, kemusnahan Islam. Ada lagi hadis yang berbunyi idza dzallal Arab dzallal Islam. Kalau orang Arab terhina, terhina pula Islam. La yubghidul Araba illa munafik. Tidaklah yang membenci orang Arab kecuali orang munafik. Hubbul Arab imanun wa bughdhum nifaq. Kemudian disampaikan hadis tadi. Cinta orang Arab keimanan, membenci mereka kemunafikan. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, hadhihin nusus fima alimna kullaha dha'ifah. Semua hadis-hadis tadi tentang keutamaan Arab semuanya dhaif, lemah. La takhlu min maqal, tidak lepas dari cacat. Wa ba'duha batilun, sebagiannya batil. Wa ba'duha fihi dha'fun, sebagiannya ada kelemahannya. Wa qad bayyana katsiran minha fi risalatina Naqdul Qaumiyah. Ya, dan sudah kita sampaikan juga dalam kitab risalah beliau, Syekh bin Baz punya risalah Naqdul Qaumiyah, membantah fanatik Arab. Nah, dan ini ajarannya Saddam Hussein. Saddam Hussein mengatakan tidak ada ilah kecuali al-ba'ats, hisul ba'ats. Kemudian tidak ada istilahnya bangsa kecuali al-Arab. Ya, intinya itu ajarannya Saddam Hussein, dan di antara yang membantahnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian kata beliau, ya, summal Arab lahum maziyatun. Adapun orang-orang Arab ada keistimewaan dari sisi annahum rahtun nabi. Mereka adalah sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah ba'athahu fihim. Allah mengutus Rasul dari golongan mereka, di tengah mereka. Wa ba'athahu bilisani falahum maziyah min hadil al-haythiyah. Mereka mulia, utama dari sisi yang ini. Kemudian kata beliau, annahum hamul Islam. Karena mereka menyebarkan al-Islam. Sekali lagi, siapa mereka ini? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Wahum awwalu man hamala Islam wa nasyarahu bainan nas. Mereka lah yang pertama kali membawa al-Islam, menyebarkannya di antara manusia. Falahum maziyah walam haqqun min hadil haythiyah. Mereka inilah yang punya keistimewaan, punya kedudukan. Karena sekali lagi syaratnya mereka sudah muslim, mereka paham Islam, kemudian mereka mengamalkannya dan menyebarkannya. Fayan bagi an ta'rif lahum akdarahum wa yu'raf lahum fadlahum. Selayaknya untuk dikenal kedudukan mereka. Akni al-Arab alladzina dakhalu fil Islam wa hamalahu ilanna. Siapa orang Arab yang selayaknya kita ketahui keutamaan mereka? Kata beliau, yang masuk Islam dan mereka menyebarkannya kepada manusia, wa allamuhun nas wa saru qudwatan fil khair, dan mereka adalah suri teladan dalam kebaikan, kas-sahabati, seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kas-sahabati radhiyallahu anhum wa ardahum minal Arab wa man hamalat Islam ma'ahum minal ajam. Demikian pula kita wajib mengenal keutamaan kemuliaan selain Arab yang juga mengikuti jejak para sahabat yang mengajarkan Islam ala Rasul tentunya. Fahaula'i lahum fadlun walahum maziyatun minal Arab wal ajam. Mereka inilah yang punya kedudukan, keistimewaan, keutamaan. Kemudian kata beliau, amal Arab al-kufar la. Adapun orang Arab yang kafir, Abu Lahab, CS, tidak ada keutamaan bagi mereka. La haqqa lahum fi hadza, tidak ada keutamaan bagi mereka sama sekali. Wa hakadzal ajam al-kuffar,
sama. Orang selain Arab yang kafir juga sama. Tidak ada apa kehormatan bagi mereka. Innama hada fil Arab alladzina tahammal Islam wa nasharu. Yang sekali lagi orang Arab yang dimuliakan dalam Islam, yang mereka berpegang teguh dengan Islam, tentunya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Ini ada pertanyaan, apakah kekhalifahan Abu Bakar melalui penunjukan Nabi langsung ataukah isyarat saja? Kalau mau perinciannya, ini ada dalam syarah Aqidah Thahawiyah oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Namun yang wallahu alam lebih tepat, Rasul SAW ini juga membantah Khomeini tadi. Ya, sebetulnya Rasul sudah menjelaskan, cuma mereka yang bisu tuli buta, yaitu Syiah Rafidhah, sampai menuduh Rasul dengan tuduhan tadi, yaitu utama Khomeini, Al-Halik tadi. Rasul telah menjelaskan, cuma dengan al-isyarah, ya, dengan isyarat. Tidak ada hadis Rasul Abu Bakar adalah khalifah sepeninggalku, tidak ada. Tapi Rasul menjelaskan bil isyarat, dan istilah orang Arab al-labib bil isyarat yafhamu, orang yang cerdas paham dengan isyarat. Banyak dalil-dalil Rasul memberikan isyarat. Di antaranya waktu Rasul sakit mau meninggal dunia, dijadikan Abu Bakar sebagai siapa? Imam, pengganti beliau. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan, radina li dinina fanarda li dunyana. Ketika masalah tadi Abu Bakar dijadikan Rasul sebagai pengganti, beliau menjadi imam salat para sahabat, kata Ali bin Abi Thalib, ketika kami meridhoi beliau jadi imam salat, meridhoi urusan agama kami, untuk mengurusi agama kami, maka kami ridho beliau mengurusi urusan dunia kami. Ini kata para ulama. Ali bin Abi Thalib sendiri mengikrarkan ridho dengan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ini bantahan kepada Syiah Rafidhah. Mereka mendompleng nama Ahlul Bait Ali bin Abi Thalib, padahal mereka jauh dari ajaran Ali bin Abi Thalib. Dan sudah kita sampaikan berulang kali, bahkan Ali bin Abi Thalib murka kepada nenek moyang mereka, Abdullah bin Sabah al-Yahudi, bahkan membakar sebagian dari pengikutnya. Ali bin Abi Thalib Ahlul Bait berlepas daripada Syiah Rafidhah, namun Syiah Rafidhah hanya membonceng nama Ahlul Bait untuk menipu kaum muslimin. Kemudian juga di antara isyarat beliau, sabda beliau, Rasul mengatakan, ikutilah jejak dua orang sepeninggalku, Abu Bakar itu isyarat dari kata para ulama. Demikian pula ada kisah seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Kemudian sang wanita mengatakan, bagaimana kalau engkau sudah meninggal dunia? Kepada siapa aku akan mendatangi? Maka kata beliau, Abu Bakar, iti Abu Bakar, datangi Abu Bakar. Ini semuanya isyarat dari Rasul bahwasanya khalifah sepeninggal beliau adalah Abu Bakar. Kemudian terjadi ijma' para sahabat memilih Abu Bakar sebagai al-khalifah. Maka sungguh sesat, bahkan kufur Syiah Rafidhah yang memprotes kekhalifahan Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu taala anhum jami'an. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.